Sumatera Utara hari ini sore kembali menjumpai Anda untuk edisi Rabu 28 Juni 2023. Kali ini bersama kami, saya Lukman Hakim Storu. Dan saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Saudara, ketersediaan bahan bakar minyak subsidi jenis solar di Kabupaten Langkat terjadi kelangkaan akibat diduga oknum SPBU bermain dengan para mafia minyak. Namun demikian, aparat penegak hukum belum ada melakukan penindakan terkait hal tersebut. Stasiun pengisian bahan bakar umum di Kecamatan Brandan diduga bermain mata dengan para mafia minyak. Pasalnya SPBU yang berlabel buka 24 jam ternyata sudah tutup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat dan sudah mematikan lampu serta dengan modus menutup pagar. Namun nyatanya masih melakukan transaksi penjualan bahan bakar. Transaksi jual beli bahan bakar minyak ini dilakukan dengan cara memodifikasi tangki kendaraan hingga mampu menampung minyak yang lebih banyak. Tidak hanya itu, pembelian bahan bakar minyak ini juga dilakukan dengan becak bermotor dengan membawa jerigen. Dari pantauan di lapangan tampak terlihat pemilik SPBU melakukan transaksi pembayaran jual beli BBM dengan salah seorang mafia minyak yang sudah terbiasa melakukan transaksi ilegal secara bersama-sama. Maraknya mafia minyak yang sering melakukan transaksi ini tentunya membuat masyarakat umum dan para supir truk merasa resah karena saat akan mengisi bahan bakar minyak jenis solar di SPBU selalu kehabisan stok dan terpaksa harus menunggu lama. Tidak hanya itu, para supir truk terpaksa harus bermalam di SPBU yang ada di Kabupaten Langkat karena sudah kehabisan bahan bakar untuk melanjutkan perjalanan. Salah seorang warga, Bambang, mengatakan permainan SPBU dengan para mafia minyak ini sudah sering terjadi di sejumlah SPBU yang ada di Kabupaten Langkat. Namun nyatanya hingga saat ini tidak ada tindakan dari aparat penegak hukum. Menyayangkan, Pak, karena dengan maraknya pemain-pemain solar tersebut, para supir terdampak sekali saat mereka ingin melakukan pengisian BBM. Ternyata di SPBU tersebut kosong. Ya, harapan kita instansi terkait yang dapat menindak tegas oknum-oknum yang bermain solar tersebut. Di mana solar tersebut kan diperuntukkan untuk masyarakat-masyarakat yang benar membutuhkan sesuai porsinya lah. Masyarakat berharap agar pemerintah dan aparat penegak hukum segera mengambil tindakan sehingga kelangkaan BBM tidak lagi terjadi di Kabupaten Langkat karena ulah segelintir mafia yang ingin mencari keuntungan semata. Pemirsa, satu orang menjadi korban saat kebakaran 5 unit rumah bangunan semi permanen pada Selasa pagi pukul 2:30 waktu Indonesia Barat di Jalan Kantor Desa Dusun 1 Desa Sidoda di Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Peristiwa kebakaran yang mengakibatkan seorang pemilik rumah atas nama Daulat Sinulingga meninggal terjebak di dalam rumahnya karena tidak dapat menyelamatkan diri pada saat kejadian. 5 rumah yang terbakar tersebut berada di lahan PTPN 2 Kebun Bandar Kelipah. Adapun 5 pemilik rumah adalah Daulat Sinulingga, Khairani, Ahmad, dan Randi Wijaya. Belum diketahui secara pasti dari mana asal api, namun menurut warga, api berasal dari sebelah rumah korban. Daulat Sinulingga yang bangunan rumahnya lebih banyak terbuat dari kayu, dengan cepat api menyambar dan membakar 4 bangunan rumah lainnya karena posisinya berdempetan. Saat api membakar rumah, warga masih sempat melihat Daulat Sinulingga keluar rumah untuk meminta pertolongan. Namun setelah itu ia masuk kembali ke dalam rumah dan setelah mobil pemadam kebakaran berhasil memadamkan api, petugas menemukan Daulat Sinulingga sudah hangus terbakar. Kapolsek Batangkuis AKP Syahrizal mengatakan belum dapat diketahui secara pasti dari mana asal api, namun dugaan sementara akibat dari korsleting listrik. Jadi menurut keterangan saksi mata yang bersebelahan dengan rumahnya, bahwa diduga api itu berasal dari rumah sebelah korban yang diduga dari korslet. Guna penyelidikan lebih lanjut, pihak kepolisian sudah memasang polis lain di lokasi kebakaran dan korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi.
Polda Sumatera Utara melalui Kepala Bidang Humas memberi penjelasan terkait dengan 2 transpuan yang diduga diperas oleh oknum polisi. Polisi menyebut kasus tersebut sudah dilakukan pendalaman. Polda Sumatera Utara memberi penjelasan terkait adanya aduan dari 2 orang transpuan yang mengaku diperas oleh oknum polisi sebesar 50 juta rupiah. Adapun kasus tersebut berawal dari ditangkapnya 2 orang transpuan yang diketahui berinisial D dan F atas tuduhan prostitusi. Namun setelah dibawa ke kantor polisi, keduanya mengaku diminta sejumlah uang yang diduga dilakukan oknum polisi. Uang tersebut sebagai tebusan agar keduanya bisa bebas. Merasa diperas, keduanya langsung melaporkan oknum tersebut ke Polda Sumatera Utara. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, laporan kedua transpuan tersebut saat ini tengah didalami oleh Bidang Propam Polda Sumatera Utara. Hadi menyebutkan dari hasil pemeriksaan sementara terhadap oknum yang diduga melakukan pemerasan, ada terindikasi melakukan pelanggaran. Hadi menambahkan terkait adanya 2 perwira menengah yang mendatangi korban itu sudah sesuai SOP yang berlaku. Bahkan para perwira menengah mendatangi korban bersama kepala lingkungan setempat. Hasil sementara tentu indikasi ada dugaan keterlibatan atau ada dugaan pelanggaran sudah menjadi komitmen Kapolda Sumatera Utara untuk melakukan penindakan secara tegas. Jadi kita tidak mentolerir, Bapak Kapolda tidak mentolerir jika ada oknum-oknum yang terlibat atau berperilaku tidak baik yang mencoreng nama institusi. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Dampak kemarau panjang yang terjadi di Kabupaten Karo, tanaman jagung seluas 56.128 hektar mengalami kekeringan yang mengakibatkan merosotnya hasil produksi jagung hingga terancam gagal panen. Lahan pertanian jagung yang berada di Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo terdampak kemarau panjang yang terjadi sejak sebulan terakhir. Tanaman jagung mengalami gagal panen akibat kurangnya asupan air. Kondisi ini terlihat dari bentuk daun pada jagung yang mulai berhulung disebabkan akibat kekurangan air. Dampak dari kemarau panjang yang terjadi di Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo ini mengakibatkan tanaman jagung seluas 56.128 hektar mengalami gagal panen. Gagal panen terjadi mulai dari gagal panen total hingga kualitas dan jumlah produksi jagung yang menurun. Berbagai upaya dilakukan untuk tanaman jagung namun hasilnya tidak maksimal. Kadis Pertanian Karo Metesyaka Purba mengatakan Kabupaten Karo merupakan penghasil jagung yang terbanyak untuk wilayah Sumatera Utara. Produksi jagung kali ini merosot akibat dampak dari kemarau panjang yang merugikan para petani jagung. Dinas Pertanian Kabupaten Karo sudah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Sumu dan Kementerian Pertanian meminta bantuan bibit jagung untuk musim tanam selanjutnya. Rentan ini pada saat dia pembuahan juga, pembungaan juga di situ sangat rentan. Pada saat dia misalnya menjadi biji itu juga kan tidak sempurna, jadi sama-sama rentan itu. Tapi kalau dia pada saat pembungaan itu kan gugur memang, itu artinya otomatis nggak akan jadi kalau saat pembungaan. Jadi sama-sama artinya dari segi ekonominya sangat merugikan pada petani kita. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution mengapresiasi tindakan tegas yang dilakukan Polrestabes Medan dalam meringkus ratusan pelaku kriminal kejahatan jalanan yang kian meresahkan. Namun Wali Kota berharap kepolisian dapat melakukan tindakan lebih tegas lagi terhadap penjahat yang telah menghilangkan nyawa seseorang. Di hadapan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah Kota Medan, Wali Kota Medan memberikan apresiasi terhadap kinerja Polrestabes Medan yang berhasil membekuk para pelaku tindakan kejahatan seperti pencurian dengan kekerasan atau begal hingga geng motor yang kerap membuat onar dan meresahkan masyarakat Kota Medan. Wali Kota mengutarakan keprihatinannya terhadap tingginya angka pelaku kejahatan di Kota Medan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah hasil tangkapan polisi dalam kurun waktu yang singkat. Oleh karena itu, Wali Kota Medan juga menegaskan akan mencarikan solusi terhadap permasalahan kriminal yang cukup tinggi ini. Terlebih, para pelaku kriminal yang didominasi para usia remaja membuat Pemko Medan dengan cepat harus segera meningkatkan kegiatan positif bagi anak muda di setiap kelurahan agar terhindar dari pengaruh narkoba hingga bergabung dengan geng motor. Tentunya dengan angka kasus yang
sampaikan Pak Kapolres, ini mungkin prestasi bagi Polres, tapi ini juga bisa suatu hal yang tidak baik bagi Kota Medan ya. Kenapa? Karena dengan kasus sebanyak ini menandakan bahwa Kota Medan dalam tindak kekerasan ini kurang baik-baik saja. Wali Kota Medan berharap pengawasan dari orang tua yang memiliki anak di usia remaja harus diperketat karena tindakan kriminal seperti geng motor hingga berujung pada pencurian dengan kekerasan tidak luput karena faktor pengawasan orang tua yang lemah terhadap anaknya. Pemirsa, mantan Gubernur Sumatera Utara ke-16 Rudolf Pardede meninggal dunia Selasa malam dan wafat setelah menjalani perawatan akibat sakit yang cukup lama. Rudolf Matsuoka Pardede, Gubernur Sumatera Utara ke-16 meninggal dunia di rumah sakit di Kota Medan pada Selasa malam. Rudolf wafat karena sakit yang dideritanya yang cukup lama. Jenazah Rudolf langsung dibawa ke Gedung Serbaguna Pardede Hall untuk disemayamkan. Terlihat di Gedung Serbaguna pelayat dari berbagai kalangan memadati gedung tersebut. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi juga hadir bersama sang istri untuk melayat ke rumah duka. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ikhwan Ritonga mengatakan pihaknya sangat kehilangan sosok mantan Gubernur Sumatera Utara yang dalam pengabdiannya berperan dalam pembangunan Sumatera Utara. Ikhwan juga menambahkan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Merasa sangat kehilangan atas kepergian Bapak Gubernur Pardede yang kita tahu beliau adalah mantan Gubernur Sumatera Utara dan tokoh Sumatera Utara, dan bagi yang penting bagi kami adalah beliau ini mantan Dewan Pembina Partai Gerindra Provinsi Sumatera Utara. Beliau banyak ikut membesarkan Partai Gerindra Sumatera Utara, mengkader para kader-kader militan di Sumatera Utara. Kita sangat kehilangan betul-betul karena dia termasuk orang baik menurut kami, cukup dermawan dan cukup sosial, apalagi di dalam bermasyarakat. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, meski berbeda dengan keputusan pemerintah melalui Kementerian Agama yang menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Kamis 29 Juni 2023 besok, namun sejumlah tarekat sudah menjalankan sholat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah pagi tadi. Sejumlah tarekat Islam menetapkan perayaan Idul Adha 1444 Hijriah berbeda dengan keputusan pemerintah melalui Kementerian Agama. Salah satunya Majelis Tafsir Al-Quran yang telah merayakan Idul Adha bersama dengan organisasi Muhammadiyah yang jatuh pada hari ini Rabu 28 Juni 2023. Tidak hanya Muhammadiyah, sejumlah organisasi dan tarekat telah melaksanakan sholat Idul Adha pagi tadi di sejumlah titik di Kota Medan. Meski diwarnai dengan perbedaan, suasana khusyuk dan khidmat terlihat saat pelaksanaan sholat Idul Adha di tengah-tengah masyarakat. Kelompok Majelis Tafsir Al-Quran menggelar sholat Id di Sekretariat di Jalan Perhubungan Kecamatan Percut Setuan. Pada perayaan Idul Adha kali ini, jamaah Majelis Tafsir Al-Quran mengedepankan sikap perwujudan revolusi mental dalam konteks dalam pandangan Islam. Dan insya Allah nanti penyembelihan hewan kurban di Majelis Tafsir Al-Quran Sumatera Utara tadi sudah bisa dilaksanakan. Dan untuk kurban tahun ini maknanya adalah sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan syariat yang telah disunahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Nabi Ismail alaihissalam dan juga diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW. Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban sebagai momentum saling menghargai dan menghormati di tengah perbedaan yang ada. Sholat Idul Adha berlangsung khidmat dan diikuti ratusan jamaah Majelis Tafsir Al-Quran yang ada di Kota Medan dan sekitarnya.
Ratusan warga Muhammadiyah di Deli Serdang melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah pada hari Rabu 28 Juni 2023 pagi tadi dengan pedoman berdasarkan hasil hisab hakiki sebagai hilal dari Majelis Tarji dan Tarjid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jemaah Muhammadiyah untuk sholat Idul Adha dilaksanakan di halaman Sekolah Dasar Muhammadiyah Sebulemei, Tanjung Merawa, Deli Serdang. Sholat Idul Adha berdasarkan maklumat yang ditandatangani oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir. Penetapan perayaan Idul Adha berdasarkan hasil hisab hakiki wujud hilal yang dipedobani oleh Majelis Tarji dan Tarjidid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam pelaksanaannya, sholat Idul Adha dihadiri Ketua Muhammadiyah Kecamatan Tanjung Merawa dan bertindak sebagai imam sekaligus khotib Dr. Gunawan. Ketua Muhammadiyah Kecamatan Tanjung Merawa Muklis Mukhtar mengatakan, sebagai bentuk toleransi dan perbedaan penetapan Idul Adha tahun ini yang tidak sama dengan yang ditetapkan pemerintah, maka pemotongan hewan kurban dilaksanakan pada esok hari. Melaksanakan kurban, kita kurban. Besok kita akan kurban di sini 7 ekor lembu dan 4 ekor kambing. Berarti pemotongan hewan kurbannya Tapi di esok pemotongan hari? kurbannya besok. Ini wujud toleransi kita. Kenapa tidak di muka umum? Dan ini anjuran dari pimpinan pusat. Ini wujud suatu toleransi yang hebat yang dibuat oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Memang kita harus kurban, tapi ya di tempat umum untuk menjaga makanya besok. Berdasarkan instruksi PP Muhammadiyah untuk pemotongan hewan kurban dilakukan seesok hari, hal ini dilakukan sebagai wujud toleransi dan niat kebersamaan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3.000 jemaah Muhammadiyah Kota Tebing Tinggi melaksanakan sholat Idul Adha di 2 titik lokasi yang berbeda. Pelaksanaan sholat Idul Adha diikuti lebih dari 3.000 jemaah Muhammadiyah yang berada pada 2 titik lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha yang ada di Kota Tebing Tinggi, yaitu di lapangan TC Sosial Kota Tebing Tinggi. Titik kedua berada di Masjid Taqwa Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Dalam tausiah yang dibawakan, Ustadz Beni Fernanda mengajak kita umat muslim di perayaan Idul Adha memaknainya dengan berbagi dan berkurban. Berkurban dapat juga dimaknai dekat terhadap suami dan istri, begitu juga dekat kepada anak dan saudara lainnya. Berkurban juga dimaknai berbagai hadiah baik dalam bentuk apapun. Dengan begitu kedekatan kita antar sesama dengan melakukan berbagi lebih mendekatkan kita satu dengan yang lainnya. Amal soleh, diantaranya adalah kurban. Nah demikian juga kalau kita mau dekat dengan manusia yang lain, hablum minan nas, dengan keluarga kita, suami dan istri, anak dengan orang tuanya, bisa juga dengan makna kurban ini, yaitu dengan saling memberikan hadiah. Kata Nabi, tahadau tahabbu. Kalau engkau saling memberi, engkau bisa menjadi dekat, di antara kalian bisa terjadi hubungan yang lebih harmonis, saling mencintai. Ketua PD Muhammadiyah Ustadz Zufri yang disampaikan Ketua Majelis Tablik PDM Kota Tebing Tinggi Faisal mengatakan saat ini jemaah Muhammadiyah lebih mempererat tali silaturahmi antar sesama umat muslim dan begitu juga antar sesama umat beragama. Di momen Idul Adha ini kami lebih banyak bersyukur dan memberi kepada sesama sehingga apa yang disampaikan penceramah tadi kami dapat laksanakan. Kami dengan momentum Hari Raya Idul Adha 1443 ini memperkuat silaturahim di antara sesama muslim, di antara warga Indonesia dengan jiwa kurban, mendekatkan diri tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi jiwa-jiwa sesama muslim, sesama non-muslim. PD Muhammadiyah Kota Tebing Tinggi di Hari Raya Idul Adha tahun ini melakukan penyembelihan hewan kurban sebanyak 31 ekor hewan sapi dan 22 kambing. Ribuan umat muslim Muhammadiyah Kota Binjai melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah di lapangan Kelurahan Kartini, Binjai Kota. Pagi tadi, pelaksanaan sholat Idul Adha berjalan kusuk dan hikmat meski berada di bawah terik matahari. Sesuai dengan penetapan pengurus pusat Muhammadiyah, Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah jatuh pada hari ini melalui maklumat yang ditandatangani oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah.
Penetapan berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani Majelis Tarjih dan Tardid PP Muhammadiyah. Turut hadir pada sholat Idul Adha Kasubag Tata Usaha LPP TVRI Sumatera Utara, Suwardi Camong, yang merayakan Idul Adha sekaligus melakukan pemotongan hewan kurban di kampung halaman Kota Binjai. Bertindak sebagai khatib Al-Ustadz Yun Diser yang juga merupakan Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam Kota Binjai. Terlihat ribuan umat muslim Muhammadiyah antusias mengikuti sholat Idul Adha dan tidak beranjak meninggalkan lokasi sebelum selesai menyampaikan tausiah. Untuk meningkatkan perilaku dan akhlak yang lebih baik, Al-Ustadz Yudin Ser mengatakan, Hari Raya Idul Adha ditandai dengan penyembelihan hewan kurban yang bermakna sebagai bentuk rasa syukur seorang hamba kepada Sang Pencipta dengan harapan menggugah para muzaki dan masyarakat yang mampu bisa saling berbagi melalui penyembelihan hewan kurban. Semangat berkorbanlah sebagai kesyukuran seorang hamba kepada Allah yang Allah sangat banyak telah berikan. Poin pentingnya dengan semangat berkorban ini ya mudah-mudahan bangkit kepedulian, kemudian para muzaki, kemudian para agnia, orang-orang kaya untuk mau berbagi kepada yang tak berpunya. Nah, sangat banyak jumlah orang yang mengharapkan uluran tangan dari para agnia. Dengan suasana kurban ini, Idul Kurban ini, mudah-mudahan semangat itu akan muncul untuk mau berbagi kepada sesama. Usai melaksanakan sholat Idul Adha, ribuan masyarakat saling bersilaturahmi sebelum pelaksanaan pemotongan hewan kurban sebanyak 9 ekor lembu yang dilaksanakan di Masjid Muhammadiyah Kota Binjai. Pada Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah tahun 2023, warga Muhammadiyah Aikanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara menyembelih hewan kurban sebanyak 20 ekor pada 2 lokasi yang berbeda. Setelah menunaikan sholat Idul Adha berjamaah di halaman Masjid Taqwa, Lorong Kampung Baru Kota Aikanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, warga bersama Perserikatan Muhammadiyah Aikanopan dan sekitarnya melaksanakan pemotongan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban merupakan salah satu bentuk syukur umat muslim atas segala nikmat yang telah Allah berikan dan sudah seharusnya umat muslim melakukan pengorbanan dalam bentuk apapun kepada Allah. Dalam hal ini syariat yang dianjurkan adalah kurban, yaitu melakukan penyembelihan hewan lalu kemudian membagikan daging hewan tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan. Salah seorang tokoh agama Serikat Muhammadiyah Haji Taufik Hidayat menjelaskan, dalam pelaksanaan sholat Idul Adha kali ini jamaah Muhammadiyah dilaksanakan di satu titik, yaitu di halaman Masjid Taqwa Aikanopan. Selanjutnya memotong hewan sebanyak 20 ekor sapi, di mana dagingnya akan dibagikan selain kepada cabang dan unit serikat, terlebih dahulu diutamakan untuk fakir miskin dan anak yatim warga Aikanopan dan sekitarnya. Alhamdulillah hari ini kita tadi pagi telah melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah di halaman kita Masjid Taqwa Aikanopan Timur. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, lancar, sukses. Seluruh warga persyarikatan, simpatisan, semuanya berkumpul di satu tempat di Kota Aikanopan ini. Biasanya 2 tempat, sekarang disatukan menjadi 1 tempat. Lumayan ramai, padat. Meskipun terjadi perbedaan waktu dalam pelaksanaan Idul Adha pada tahun ini, namun diharapkan menjadi pemersatu bagi umat muslim agar lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, terdapat 3 tempat dalam ritual haji di Mekah yang akan dikunjungi oleh jemaah haji, yaitu Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Ar-Musna. Untuk pergerakan ketiga tempat tersebut, jemaah akan difasilitasi dengan layanan transportasi bus. Layanan ini dikenal sebagai Masyair yang dikelola oleh pemerintah Arab Saudi. Transportasi menjadi salah satu hal yang harus menjadi perhatian saat fase puncak haji. Saat ini, momen yang terlihat dari hari ini di mana jemaah dari kloter 13 yang terdiri dari 80 jemaah diantaranya KBIHU Al-Muklisin Batubara. Kerap terlihat antri panjang, jemaah menunggu bus yang akan membawa mereka dari Musdalifah lalu ke Mina. Nada protes pun sering muncul dengan penilaian jika transportasi yang tersedia kurang mencukupi. Terkait ini, pembimbing jemaah haji Al-Ustadz Nasir LCMA mengatakan keterbatasan bus memang akan berdampak antrian jemaah yang memanjang.
Ini perlu disosialisasikan sejak awal agar jemaah memahami sehingga tidak kecewa saat menunggu antrian. Sarana transportasi pada masa ataupun pada fase Ar-Musna dibatasi pihak Arab Saudi. Diketahui jika dari Mekah ke Arafah dengan sistem shuttle atau taradudi yang berputar. Sementara jutaan jemaah haji lainnya dari berbagai dunia bergerak ke arah yang sama dalam rentang waktu yang hampir bersamaan. Menit tidak satu bus itu datang sekitar setengah jam. Tidak ada yang tempat duduk, semuanya ada yang semuanya duduk. Namun demikian para jemaah tetap bersabar nanti menunggu gilirannya. Karena ketika diberangkatkan di Muzdalifah ini adalah lalu kepada aturan muassasah. Selama di Mina nantinya, jemaah akan bermalam dan beristirahat selama 3 hari untuk menunaikan jamarat, nafar awal dan nafar sani sebelum kembali ke hotel pemondokan di Mekah. Lebih lanjut dikatakan Ketua Kloter 13 Saidin, pemerintah Indonesia bersama Arab Saudi telah membuat pengaturan yang bagus untuk haji, sambutan yang sangat hangat bagi jemaah pada saat kedatangan dan pengaturan transportasi, kesehatan dan keamanan yang baik patut dipuji. Pihaknya juga memohon doa agar kiranya jemaah Kloter 13 dapat terjaga kesehatannya dan dapat terus melaksanakan rangkaian rukun haji hingga selesai nantinya. Mudah-mudahan seluruh jemaah, kami mohon doa kepada kita kaum muslimin dan muslimat Indonesia, mudah-mudahan jemaah kita, seluruh Indonesia jemaah yang berasal dari beberapa provinsi berkumpul Padang Arafah ini terkhusus Kloter 13, kami mohon doa kepada kaum muslimin dan muslimat yang ada di Indonesia, mudah-mudahan seluruh jemaah dalam keadaan sehat walafiat sehingga sampai nantinya pulang ke tanah air. Pemirsa, masuknya musim haji mulai berdampak pada penjualan oleh-oleh haji di berbagai tempat di Madinah maupun di Mekah. Para jemaah haji khususnya jemaah dari Indonesia berbondong-bondong menyicil oleh-oleh khas Mekah dan Madinah. Tampak para jemaah melihat oleh-oleh diantaranya kurma dan kacang-kacangan yang merupakan favorit jemaah haji saat melakukan ibadah haji dan umroh. Terutama kurma Arab Saudi yang paling banyak diminati dan diburu para jemaah haji untuk dibawa pulang. Kurma telah menjadi simbol kerajaan Arab Saudi dan telah diakui khasiatnya. Selain mengandung gizi yang cukup, mengkonsumsi kurma saat berbuka puasa di bulan Ramadan merupakan perkara sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Setiap jenis kurma memiliki rasa yang berbeda dan banyak variasi rasa, bahkan ada kurma ajwa yang kualitasnya sudah tidak diragukan lagi. Kurma ajwa ini berasal dari kota Madinah, Arab Saudi. Namun kurma ajwa ini jelas harganya lebih mahal daripada kurma lainnya. Biasanya secara umum harga kurma hanya 5 rial sekitar 20.000 per kilogram. Namun berbeda dengan kurma seperti kurma ajwa, agak sedikit mahal yaitu sekitar 50 rial yaitu sekitar 200.000 per kilogramnya. Sementara kurma Madinah biasanya dicari para jemaah karena kurma Madinah lebih besar dan kenyal daging buahnya. Rasanya juga manis dengan daging buah kering. Para jemaah sangat antusias membeli kurma dan berharap oleh-oleh yang telah diberi akan awet hingga menjelang kepulangan ke tanah air. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selamat sore dan selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan Sumatera Utara hari ini sore. Saudara, Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengadakan rapat koordinasi regional Sumatera semester 1 tahun 2023. Kementerian Keuangan targetkan penanganan stunting, kemiskinan dan mensupport UMKM. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara mengadakan rapat koordinasi regional Sumatera semester 1 tahun 2023 di salah satu hotel Jalan Kapten Maulana Lubis Medan kemarin.
Rapat Koordinasi Regional Sumatera Semester 1 2023 merupakan program rutin setiap tahun Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Regional Sumatera. Rapat Koordinasi Regional ini mengusung tema peran TREVA dalam mengawal transportasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di bumi Suwarnap Wiba. Dihadiri seluruh Kakanwil dari seluruh 10 provinsi di Sumatera. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara memiliki 3 tugas besar yakni Treasurer, Regional Chief Economist atau RCA, dan Financial Advisor dan kontribusi terhadap nasional. Melalui Rako Regional diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik dalam penanganan stunting dan menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim yang terjadi di sejumlah daerah penanganan stunting, dimulai dari setiap daerah dengan saling mendukung program pemerintah. Keberadaan UMKM sebagai penopang ekonomi di setiap daerah diharapkan mampu memutar roda ekonomi dan menekan angka kemiskinan. Rapat Koordinasi Regional Sumatera diakhiri dengan penandatanganan Suwarnap Wiba Carter sebagai support terhadap program pemerintah. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara Saiful mengatakan, kontribusi Sumatera Utara berperan besar. Hal ini dapat dilihat pada grafik PDRP Sumatera Utara mendekati angka 22% terbesar kedua setelah Pulau Jawa. Mengumpulkan para Kakanwil dari 10 provinsi yang ada ini, kita berharap menyamakan satu pandangan ya untuk mampu mendukung ekonomi di daerah masing-masing. Nah, di sisi yang lain ada beberapa fungsi juga yang patut kami jalankan, yaitu bagaimana penanganan stunting dan penurunan tingkat kemiskinan ekstrim yang terjadi di beberapa daerah. Rapat Koordinasi Regional Sumatera Semester 1 tahun 2023 diharapkan dapat mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi dan menjaga inflasi di regional Sumatera, sehingga kontribusi dan kinerja APBN dapat dijaga untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa menyalurkan bantuan langsung tunai secara serentak kepada 14 desa di Kecamatan Huta Bargot, Mandailing, Natal. Ratusan kepala keluarga penerima manfaat menerima bantuan sebanyak 3 tahap pada tahun 2023 ini. Ratusan warga mengantri untuk menunggu pembagian bantuan langsung tunai yang disalurkan pemerintah desa secara serentak kepada warga di seluruh Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing, Natal. Warga penerima manfaat diwajibkan membawa persyaratan seperti kartu tanda penduduk dan kartu keluarga untuk dapat menerima bantuan tersebut. Bantuan yang diterima warga ini sebanyak Rp300.000 per bulan. Dana yang dicairkan untuk tahap pertama ini sebanyak 3 bulan yang bersumber dari dana desa tahun 2023. Pembagian bantuan BLT menjelang Hari Raya Idul Adha ini dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga melalui dana desa. 450.000. Itu, Pak. Jadi uangnya nanti dipergunakan untuk apa itu, Pak? Untuk keperluan di rumah. Keperluan di rumah, Pak, ya? Belanja di rumah, beli makanan yang bergizi-gizi, kan gitu. Kan itu tujuannya itu. Jadi berapa bulan ini, Pak, biasanya nerima BLT ini? Sekali 3 bulan. Sekali 3 bulan, Pak, ya? Bantuan yang bersumber dari dana desa sebanyak 25% dari pagu anggaran ini dibagikan kepada seluruh warga. Pembagian bantuan merupakan hasil musyawarah desa, seluruh warga mendapatkan bantuan langsung tunai. Per orang berapa itu, Bang, yang dibagi itu duitnya? Kalau untuk yang ekstrim itu full. Berapa itu, Bang? 300.000 per bulan, dikali 3 jadi 900.000. Nah, ini kan tujuan dari pembagian BLT ini kan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi kita berharap uangnya ini ya diperlukan bukan untuk yang lain, melainkan untuk kebutuhan sehari-hari. Barang bekas luar negeri atau yang dikenal dengan Monza sampai sekarang tetap diminati masyarakat di Kabupaten Toba karena kualitas dan harganya yang murah. Dari pantauan di pasar tradisional Porsea Kabupaten Toba, masyarakat antusias berbelanja barang Monza seperti pakaian, tas, sepatu, dompet, dan lainnya. Fenomena dapat dilihat di pasar tradisional Porsea setelah musim panen padi. Salah seorang pedagang barang bekas Ricardo Simanjuntak saat ditemui di pasar tradisional Porsea
mengatakan tingginya daya beli masyarakat disebabkan faktor ekonomi yang kurang memadai. Masyarakat memilih alternatif pakaian bekas karena harga yang terjangkau. Menurutnya, peminat pakaian bekas terus bertambah terutama pada musim panen padi di Kabupaten Toba. Para pembeli hingga saat ini terus bertambah terutama setelah musim panen padi di Kabupaten Toba selesai. Kalau karena dari harga terjangkau dan kualitasnya juga terjamin itu aja. Apakah ada sampai harga ratusan ribu atau gimana Bang? Kira-kira? Nggak ada. Nggak ada ya? Masih sekitar 50-an paling mahal Bang ya? Oke. Setidaknya ya karena termasuk juga membantu masyarakat. Ya seperti ya itu tanggapan para pembeli. Ya, seperti isu-isu yang seperti kabar sekarang kan. Ya kalau tidak janganlah. Walaupun berilah solusi yang tepat itu aja. Baik Bang. Salah seorang pembeli, Lamriana Pitupulo mengatakan meskipun barang bekas, namun para pembeli yang datang berasal dari berbagai kalangan seperti ibu rumah tangga, petani, dan pekerja. Sementara untuk barang yang dipasarkan umumnya diproduksi dari luar negeri. Pengalamannya memuaskan karena maksudnya manjanya pun nggak 1, 2, 3 bisa bebas-bebas pilih suka hati. Manja-manjanya juga lumayan lah memuaskan hati. Bagaimana dengan harganya? Apakah terjangkau atau gimana deh kira-kira? Ada yang terjangkau, ada yang tidak, tergantung pembeli lah pandai-pandai menawar. Ada yang bisa ditawar, ada juga yang memang harga mati. Tapi gitu ya? menurutku sih harganya ya lumayan untuk batas. Ya pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Kamis 29 Juni 2023. Halo Sobat BMKG, bertemu kembali bersama saya, Enda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Kamis 29 Juni 2023. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk siang dan sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Deli Serdang, Karo, Dairi, Toba, Madinah, Kepulauan Nias, Simalungun, Asahan, dan sekitarnya. Untuk malam hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga hujan lebat di wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpeluang terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Deli Serdang, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Humbahas, dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di wilayah Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Asahan, dan sekitarnya, di mana suhu udara berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 95%. Angin dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam. Untuk titik panas di wilayah Sumatera Utara terpantau pada tanggal 27 Juni 2023 terpantau 4 titik, di mana 2 titik di Tapanuli Selatan dan 2 titik di Tapanuli Utara. Kepada masyarakat agar tetap waspada terjadinya hujan lebat di wilayah pegunungan, lereng barat, pantai barat, lereng timur yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir, angin kencang, dan longsor. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Informasi pertama di segmen kali ini, umat Islam di Kabupaten Muko antusias menyambut Hari Raya Idul Adha tahun 2023. Terdata sebanyak 908 ekor hewan kurban siap disembelih untuk dibagikan kepada masyarakat. Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha tahun 2023 atau biasa disebut juga Hari Raya Kurban yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh umat Islam pada Kamis 29 Juni 2023. Dalam menyambut hari yang dilaksanakan 1 tahun sekali tersebut, berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Agama Kabupaten Muko,
terdapat 908 ekor hewan kurban terdiri dari 3 jenis yakni kerbau, sapi, dan kambing siap dikurbankan. Daging hewan kurban tersebut akan dibagikan ke masyarakat Kabupaten Mukomuko. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Mukomuko, Widodo, menyampaikan, tahun ini masyarakat yang ikut berkurban lebih banyak dibandingkan tahun yang lalu. Pada tahun sebelumnya, masih suasana pandemi COVID-19, sehingga perayaan Hari Raya masih mengalami pembatasan. Untuk kerbau tahun ini sebanyak 63 ekor, sapi 720 ekor, dan kambing 125 ekor. Di totalnya 908 ekor. Ini kemungkinan dan masih ada kemungkinan bertambah ya. Kadang masyarakat kita datang bawa hewan kurban pada hari H. Dari 908 ekor yang berasal dari masyarakat di wilayah Kabupaten Mukomuko belum final. Kemungkinan besar jumlah hewan kurban tersebut masih bertambah dalam beberapa hari ke depan. Dari kontributor Mukomuko, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Jelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, penjualan daging sapi di pasar tradisional di Kota Bengkulu meningkat dari hari biasanya. Sudah menjadi tradisi, setiap jelang Hari Raya, masyarakat ramai mendatangi pasar tradisional untuk membeli sejumlah kebutuhan. Seperti yang terlihat di pasar tradisional modern PTM Kota Bengkulu Selasa pagi. Warga mulai membeli kebutuhan lauk pauk seperti daging sapi. Menurut penjual daging, Heri, mulai hari ini, permintaan daging sapi mulai meningkat dari hari biasa. Karena masyarakat akan mengolah daging untuk sajian masakan di Hari Raya Idul Adha bagi keluarganya. Ia menyiapkan 1 ekor sapi yang menjadi 200 kg daging untuk dijual ke masyarakat dengan harga per kilogramnya Rp140.000. Enggak, biasa harganya. Berapa? 140. Kita biasa jual 140 terus kok. Paling ya nggak ada penambah kok. Biasanya kalau sehari itu paling sekitar 100-an kilo gitu. Pas hari ini udah sampai 150 kilo kayaknya. Daging itu rendang kayak daging pohon. Untuk dimasak gitu ya. Heri juga menjamin daging sapi segar yang dijualnya aman dan sehat untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Ia juga siap mendapat pemeriksaan dari dinas terkait. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Hari ini, Saudara, 2 hari jelang Idul Adha, pemeriksaan hewan kurban ditingkatkan. Pemeriksaan dilakukan sebagai antisipasi penyebaran penyakit serta memastikan kelayakan fisik hewan kurban. Sejumlah sapi diperiksa satu persatu oleh petugas Selasa pagi. Pemeriksaan dilakukan mulai dari kelengkapan fisik hingga mulut hewan kurban. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat dan layak. Hewan kurban dengan kondisi baik akan dapat surat keterangan kesehatan hewan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hasil dari pemeriksaan petugas tak menemukan adanya sapi yang sakit maupun cacat serta belum cukup umur. Seluruh sapi dinyatakan layak dan siap didistribusikan kepada pemesan untuk disembelih pada Idul Adha mendatang. Kita periksa pertama performanya, fisiknya, sama kesehatan. Pembuat akar itu kan termasuk lengkap atau tidak lengkap ya, layak apa tidak layak dikorbankan. Kalau misalkan kalau dia tidak ada satu, berarti kan tidak layak, tidak memenuhi syarat-syarat hewan kurban. Kemudian kalau sehat tidak sehatnya memang kita lihat mulutnya, performanya, supaya nanti pasangan dipotong, daging yang dihasilkan bagus. Dan kalau daging yang sakit kita potong, sapinya sakit nih, daging yang akan dihasilkan itu juga akan cepat busuk. Jadi belum sempat dikonsumsi oleh masyarakat dia sudah busuk. Karena daging yang dari hewan sakit itu pasti mengandung kadar air yang lebih tinggi, gampang lembek seperti itu. Hewan-hewan ini pada saat ini masih terkumpul di masing-masing peternak yang mempunyai stok ya, dan ternak-ternak itu sudah dibeli oleh masing-masing peserta kurban. Jadi sekarang ini H-2, H-1 itu masih berada di tempat pemeliharaan di peternak masing-masing ya. Artinya di satu peternak itu bisa mencapai ratusan ekor satu peternak. Itu rata-rata sudah terjual habis kepada peserta
dan kebanyakan itu melalui panitia kurban. Selain memastikan kondisi sapi yang layak kurban, petugas juga nantinya akan melakukan pengecekan terhadap sapi yang disembelih sebelum didistribusikan ke masyarakat. Tim Peri Bengkulu melaporkan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini sore. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Putri Rahmadan Izin. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.